Karena dengan kita tidak walk the talk, kita sebut-sebut Tuhan, kamu cuma melembagakan kemunafikan. Hey, what's up guys? Welcome back to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like impact. Masih di 101 Juice Fluid bareng gua Bro Martin Wijaya. Dan di sesi kali ini masih ditemenin sama Chino Vita Tandri. Tentunya akan banyak bahas soal parenting lebih dalam lagi. Kalau di sesi sebelumnya kita banyak bahas tentang parenting di zaman sekarang di dunia digital. Dan kalau lu belum nonton videonya, better kamu tonton dulu videonya supaya bisa dapat insight yang lebih dalam lagi di sesi kali ini. Dan kalau kamu belum subscribe ke channelnya Chemistry, subscribe sekalian juga supaya kamu nggak ketinggalan update-update terbaru dari video kita. Seru banget ngobrolin soal parenting karena ya saya juga sebagai seorang parents punya banyak challenges tentunya. Dan hari-hari ini kalau nggak salah kemarin saya baru dengar berita di kompas.com, saya baca Indonesia katanya dinobatkan sebagai negara ketiga fatherless country. Nah ini berarti di Indonesia banyak sekali anak-anak yang kehilangan figur ayah katanya. How do you see this? What's your comment on that? Ini khusus juga saya diwawancara untuk tema ini. Oh really? Topik ini. Okay. Ya, nomor 3 fatherless di dunia loh. Ini ya benar. Oke, sekali-sekali tidak dapat peringkatnya. Peringkatnya yang begini. Dan juga nomor 3 terbawah dari minat baca terendah di dunia. Betul. Oke. Literasinya ya rendah juga ya. Ini fatherless bukan karena meninggal loh. Jadi orang tuanya, ayahnya masih hidup, tapi tidak hadir. Jadi itu tadi, ada tapi tidak hadir. Betul. Kalau saya melihat ini karena budaya patriarki kali salah satunya ya. Dan budaya patriarki ini membuat peran ibu menjadi lebih banyak, lebih dominan terhadap bagaimana membesarkan anak-anak di rumah. Jadi bagaimana peran ibu ada hadir sana. Tetapi sekarang kalau ngelihat, ibu-ibu kan pada kerja. Bapak kerja, ibu kerja. Jadi bukan hanya fatherless. Ya, saya mendukung ini peran bapak-bapak ada di sini banyak. Ada pembelaan buat bapak-bapak ya. Parentless jadinya kalau saya bisa bilang ya. Apalagi kalau kita di Indonesia, kalau yang kelas menengah ke atas, even bahkan menengah ke bawah, orang tua di mana bekerja, anak-anak ini jadi tidak punya kehadiran orang tua, ada tapi tiada gitu loh. Karena kesibukan ini, anak-anak dibesarkan dengan ART, tapi dikasih seragam seperti pengasuh atau suster. Betul. Itu yang notabene hanya bisa menjaga anak-anak biar nggak benjol, biar nggak bruses. Yang penting kalau pulang kerja, yang dicek ada benjol nggak, pegang-pegang sakit nggak, lalu cium rambutnya, wangi, nggak bau matahari gitu, nggak bau keringet, aman, udah susu habis. Lebih ke sana, jadi kebutuhan secara fisik, tapi tidak dilihat yang tidak menjadikan benjol. Kekerasan terhadap fisik bisa mungkin hilang dengan berlalunya waktu, tetapi kekerasan secara psikologis itu akan dibawa seumur hidup. Oke. Nah ini kalau buat saya bicara balik lagi, fatherless ini memang nomor 3 karena budaya patriarki ini. Jadi kesannya laki-laki hanya kerja. Saya tidak katakan hanya bahwa itu sederhana. Kerja capek, tapi peran untuk menjadi orang tua kepada anak adalah tanggung jawab berdua. Betul. Tapi masih kebanyakan sebagian kerja, pulang kerja kepengennya me time. Kepengennya leha-leha gitu ya, kepengennya sambil ngopi, lihat berita dan tidur. Tidak mau digerecokin dengan semua urusan tentang anak gitu loh. Dan itu sudah nggak seksi. Oke, yang seksi sekarang itu bapak yang ganti diapers. Yang seksi itu bapak yang nemenin anak bikin PR. Jadi kalau kepengen jadi bapak-bapak seksi, temenin anak bikin PR, bikinin susunya, gantiin diapersnya, itu baru bapak seksi. Di mata ibu-ibu dijamin ini bapak seksi. Seksi banget gitu ya. Yes. Ini saya yakin pasti banyak yang nonton bisa relate dengan kondisi ini. Jadi ini bisa jadi introspeksi buat kita semua juga ya, buat saya juga. Karena saya juga bekerja, saya ngalamin juga masa-masa di mana
capek lah di rumah, pengennya istirahat, pengen rest gitu. Tapi anak karena dia kan interaksinya di rumah dengan pembantu dan sebagainya, it's good kalau kita bisa mendedikasikan waktu. Contoh kalau saya memang suka gitu ya, sebisa mungkin saya bisa bercerita paling tidak Bible story sebelum tidur, ya kan, bertanya tentang how's your day, gimana kamu ngapain aja dan Hati-hati juga loh Bro Martin, tanya pertanyaan, hari ini gimana di sekolah? Banyak ada apa kamu di sekolah? Pasti jawabannya karena gak ada apa-apa. Iya, Biasa aja. mungkin karena anak saya masih kecil. Ya masih bisa bawel ya, coba tanya pertanyaan mana SMP. Tapi kalau udah teens beda lagi ya. Iya, udah waktu ini aja tanya anak SMP, biasa aja. Teman kamu dong cerita dong, udah ada nggak yang dinaksir? Apaan sih? Pasti jawab, Bener. apaan sih? Gimana caranya biar nggak terjadi seperti itu? Pertanyaannya tuh ganti sepanjang masa itu mulu lu. Bosen, hidup itu tuh tiap hari mereka ketemunya bervariasi. Itu mulu dari TK, dari SMP. Ganti, kira-kira hari ini yang bikin kamu happy di sekolah siapa? Ya kan? Kira-kira pelajaran apa yang bikin kamu jadi melihat bahwa masa depanmu kerjaannya tuh ini menarik? Ya kan? Geologi hari ini belajar tentang ini nggak? Baca dong. Bikin Instagram aja postingan kreatif gitu loh. Pertanyaan Tanya sama anak template. dari TK, SD, SMP sama mengilu, copas doang gitu loh. Ganti pertanyaannya. Jangan itu melulu. Mereka akan semakin lama semakin mute. Iya, ini kan yang bagus banget. Jadi saya pikir teman-teman semua di rumah juga bisa mulai mencoba eksplorasi. It's good thing ya. Jadi untuk menginvestasikan waktu, nemenin mereka, at least ngobrol. Dan bayangin mereka sehari-hari di rumah kalau nggak ada kerjaan mungkin nonton TV gitu kan, yang nggak ada interaksi dengan orang. Begitu ketemu parentsnya mungkin mereka jadi senang banget dan pengen berinteraksi dengan kita. So, as a Christian parent sekarang sih ya. Apa? Christian parents. Oh, Secara Christian we parent. know Oke. value gitu ya kan. Hal-hal apa yang harus dilakukan oleh parents untuk ya ini kan tentunya beda dengan parenting versi dunia misalnya gitu kan. Yang itu bisa dipraktekkan secara mudah gitu, simple di rumah oleh banyak parents di rumah. Oke. Itu tadi yang tadi Bro Martin sebut di awal, walk the talk. Walk the talk. Lebih susah, kenapa tanggung jawabnya? Karena kamu bawa-bawa Tuhan. Kamu bawa-bawa Tuhan nih, Nita, kamu bilang kamu agama Kristen gitu ya. Tapi kamu baca kitab suci, baca Alkitab. Tapi hidupmu keseharian memperlakukan mbakmu kasar banget. Kamu sama tukang parkir maki-maki. Kamu sama istri kasar. Anak lihat itu. Anak ngeliat. Udah deh, jangan ngomong tentang Tuhan deh lu. Gitu, sayangin dulu mak gue. Jangan berselingkuh. Jangan ngelirik-lirik kalau lagi jalan di mall, cewek seksi lewat, matanya tuh ngebarik gitu ke belakang. Jangan jauh-jauh. Karena dengan kita tidak walk the talk, kita sebut-sebut Tuhan, kamu cuma melembagakan kemunafikan. Ini dalam banget ya. Nggak gampang. Tidak gampang buat aku pun sebagai ibu, sebagai grandma. Nggak gampang. Yes. Karena dengan kita hanya ngomong bahwa tuh berdoa tuh, ke gereja tuh. Tapi hidup lu sama orang lain bagaimana? Lu dipotong aja antrian, waduh. Dipotong naik mobil sama motor, udah turun bawa stan, kunci stan gitu loh. Itu Kristen kayak gitu nggak? Malah mereka jadi menghina kita sebagai orang tua. Ya, ini bisa kita lihat juga fenomenanya. Misalnya kalau tadi kan karena bekerja sibuknya, tapi dengan ada fenomena lain lagi yang ini as a Christian parent kita malah sibuknya pelayanan, gitu kan? Sibuknya di gereja, sibuknya dengan aktivitas inilah ya pelayanan misalnya. Terus ternyata anaknya lumayan terbengkalai lah rasanya. Gimana ya? Itu masuk yang ketiga, agnostik dan ateis. Itu yang menyebabkan mereka jadi agnostik dan ateis. Karena kita melembagakan kemunafikannya, lalu kita tidak hadir buat anak, oke? Jadi anak-anak merasa bahwa percuma punya Tuhan, percuma ke gereja. You don't walk the talk. Lebih baik aku jadi agnostik dan ateis. Dan justru itu datang dari keluarga-keluarga Kristen. Oke. Jadi walaupun Keluarga-keluarga yang melayani loh. iya, dan ini kan kayaknya lumayan sering kita dengar ya. Iya, Cerita seperti ini ya. anak majelis, anak diaken, diakones gitu.
anak pelayan-pelayan Tuhan, tapi hidupnya nggak kayak gitu. Anak lebih menghina loh. Betul. Tapi nggak berani ngomong sama orang tuanya. Takut diusir dong. Dicabut semua fasilitasnya. Dan what they do? They wait sampai mereka bisa lulus kuliah, mereka bisa mandiri, lalu dia tinggalkan orang tuanya. Ini mengingatkan saya teman-teman ya, bahwa kita bisa punya pelayanan, kita bisa punya komsel, punya penggembalaan, tapi kita nggak boleh lupa our kids is our first disciple. Jadi kita yang harus memuridkan mereka, gitu loh. Jangan lupakan mereka ini kayak diabaikan di nomor 2 kan, nomor 3 kan, nomor 4 kan dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa our first disciple harusnya anak-anak kita. Ya, sama aku alamin tau nggak? Aku kan punya acara sama buku Happy Parenting. The hardest job you will ever love. Pekerjaan paling sulit, tapi paradoksnya pekerjaan yang paling kita cintai kan, karena datang dari kandungan kita, buah cinta ayah dan ibunya. Happy parenting, berarti waktu ngomong happy dong, senyum kan. Saya pernah satu hari pulang udah bete, ya kan, manusiawi, pulang udah yang cembetut, ketemu macet, capek, sakit kepala gitu, pulang mukanya udah yang kayak lihat anak salah walaupun psikolog loh. Oke, penuh dengan teori ini waktu anak-anak masih kecil. Mukanya tuh udah cembetut, udah kepengen kayak marah gitu. Terus mereka gini, happy parenting. Terus mereka senyum. The hardest job you will ever love. Love gitu. Disindir. Dan itu nancep banget di saya bahwa beneran apa yang kamu ajarkan, kamu harus praktekin. Kamu nggak bisa kasih apa yang nggak kamu punyai. Betul. Kamu nggak punya, kamu mau ajarin. Ya tadi balik lagi. Melembagakan kemunafikan itu. Dan itu totally begitu saya dibilang happy parenting. Langsung aku jadi berapa detik kayak Itu sarkas ya. sarkastik banget kan. Kayak langsung okay. Tapi saya bilang, I'm not feeling well, I'm not in the mood of, senyum atau ketawa. Dan saya bicara sama anak-anak. Dan waktu anak-anak kecil mau dapatkan perhatian mereka, coba jongkok. Jadi jangan berdiri. Karena pada saat kita berdiri, kita posisinya gini, anaknya usianya segini. Segala sesuatu di dunia anak, 1:4. Kayak gimana? Jadi waktu kita berdiri, waktu kita berdiri setinggi ini saya 168, mungkin dengan sepatu 170, anak yang kurang lebih sekitar 50-60 cm, ngelihat kita 1:4, jadi kurang lebih kita sekitar 3,6 meter tingginya. Jadi kita kayak raksasa. Oh iya. Ngerti nggak sih? Kebayang waktu saya berdiri, saya bicara sama Bro Martin sekarang, waktu saya ngelihat matamu, merasa terintimidasi nggak? Merasa posisimu lebih rendah kan? Beda waktu saya duduk begini, mata kita eye level, kita langsung setara. Waktu saya senyum, waktu saya lihat tatap, fokus atensimu ke saya akan lebih baik. Tapi waktu saya berdiri, kita akan merasa ini saya mau diapain nih, gitu. Jadi bicara sama anak selalu jongkok, eye level, lihat wajahnya, pegang bahunya. Jadi dia bisa dapat atensi kita dengan penuh. Yes. Itu kalau yang masih punya anak TK dan SD. Yes. Sebelum dia cepat-cepat tinggi. Bener. Ya ini banyak insight yang baik yang bisa kita pelajari ya rekan-rekan. Harapan saya ini tuh bisa menjadi teguran juga buat kita as parents. Saya juga ngobrol sama Cinovita, tentunya ada banyak hal yang bikin saya introspeksi diri juga. Waduh, saya mungkin aspiran masih begini, saya aspiran mungkin masih begini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu it's a good thing supaya kita bisa mengevaluasi diri dan bisa mulai hari ini treat our kids and walk the talk. Tadi seperti yang Ci Novita bilang, supaya kita bukan cuma jadi parents yang datang ke gereja yang Kristen, dengerin value-value Kristen tapi tidak menghidupinya. Dan jangan sampai anak-anak melihat itu, akibatnya anak-anak kita tadi bisa berakhir agnostik, bahkan menjadi ateis seperti itu. It's a very good session with Cinovita. Kita masih akan ngobrol lebih banyak lagi di sesi berikutnya. Saya sarankan teman-teman jangan kemana-mana, subscribe ke channelnya Chemistry supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Okay, so this is it. This is Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri.